kebanyakan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah di saat kebanyakan manusia lalai dalam kondisi konflik, dalam kondisi sulit, maka pahalanya kahijratin ilayya, seperti seseorang yang hijrah berpindah dari negerinya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahalanya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang yang beramal di akhir zaman, lahum ajru 50, pahala 50 kali lipat dari amalan yang dilakukan oleh sebagian orang yang lain. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 50 kali lipat ini apakah 50 kali lipat di zaman kami atau di zaman mereka?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di zaman kalian. Artinya kita hidup di akhir zaman, tapi kita mendapatkan pahala orang-orang awal. Jadi tentu kita menjadi umat yang beruntung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waddu law ra'awni bi ahlihi wa malihi." Akan datang orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kalau sekiranya ada jalan untuk menemui Rasulullah, waddu bi ahlihi wa malihi, waddu law ra'awni bi ahlihi wa malihi, meskipun mereka harus menembus keluarga dan hartanya demi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapapun hartanya akan dia kucurkan, bagaimanapun kondisi keluarganya pasti akan dia tinggalkan demi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ibadah yang kita lakukan saat ini sebenarnya merupakan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan itu bukan karena daya upaya kita. Banyak orang yang kuat bisa mendaki gunung, bisa pergi keluar masuk kebun kelapa sawit, membebaskan lahan hutan, bahkan masuk ke tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Akan tapi dia tidak sampai ke rumah Allah Ta'ala, di samping rumah. Tidak sempat dia untuk meluangkan waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curahkan sedikit perhatiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan padahal dia sangat membutuhkan amal saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, andai sekiranya penduduk kubur mereka diberikan pilihan untuk kembali ke dunia, maka apa yang akan mereka lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mereka lakukan adalah salat 2 rakaat. Apa? Salat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadza khairun min baqiyati dunyakum." Ini lebih baik daripada sisa dunia yang kalian seluruhnya. 2 rakaat salat. Ini yang diinginkan oleh penduduk kubur. Kalau dipilih, apakah Anda memilih dunia beserta isinya? Beserta isinya. Dengan salat 2 rakaat, maka dia akan memilih salat 2 rakaat. Makanya kesempurnaan di dunia ini bersifat sementara dan tidak memang Allah Ta'ala kekalkan. Karena sesuatu yang kekal maka tidak akan
diperindah secara bentuknya, akan tapi dia tidak akan kekal, tidak akan abadi. Sesuatu yang tidak abadi itu apa? Itu bagus-bagus. Begitulah perumpamaan dunia yang awalnya hijau dan dia akan kuning. Sekiranya dia dibakar dengan api, rumput-rumput yang menguning tersebut maka habislah dia. Perumpamaan dunia yang Allah Ta'ala sebutkan. Maka tidak ada daya upaya kita kecuali Allah Ta'ala yang bantu kita untuk beribadah. Maka jangan kita sekali-kali mungkin mengatakan, oh nantilah, gampang itu, saya masih muda, masih bisa mencari nafkah sekuat tenaga, nanti insya Allah kalau agak puas sedikit baru saya ke masjid, baru saya segala macam. Tidak. Siapa yang bisa menjamin? Wa'alamu Allah Ta'ala anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu membuat yahulu bainal mar'i wa qalbi, bisa saja memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Maksudnya sekarang ini kita ada kesempatan beribadah, tapi kita tidak beribadah, barangkali dia lenyap dari kita. Berapa banyak orang yang ingin sujud setelah dia stroke? Berapa banyak orang yang ingin rukuk tapi sudah kadung saraf terjepit, tak bisa rukuk, mau sujud sudah tidak enak. Tanyakan kepada orang yang sakit lututnya, jika dia tidak rukuk, jika tidak sujud, apa rasanya? Nah, masyaallah ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar selalu menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'in billah wa la ta'jaz." Wa la ta'jiz. Selalulah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan jangan melemah, jangan kendor, kata Nabi. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mengambil manfaat dari umur kita, dari usaha kita, dari kesempatan kita untuk beramal saleh. Wala ta'jaz. Ista'in billah wala ta'jaz. Dan mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita saja, mengandalkan kekuatan kita. Nabi yang katakan, ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah memberikan manfaat untuk dirimu. Kata Nabi, wasta'in billah, minta bantu, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, udah ta'jaz, jangan kendor. Jangan kendor di sini maksudnya berusaha semaksimal mungkin. Al-iman yazid wa yanqus. Iman memang berkurang dan bisa bertambah. Berkurang dan bertambah, itulah iman. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an, iman itu bertambah dengan amal saleh, dengan kedekatan kita kepada Ar-Rahman, dan dia akan berkurang ketika kita mentaati syaitan. Nah, begitulah terus. Maka majlis ilmu dia adalah charger. Ketika iman kita melemah, maka kita hadir di majlis ilmu agar kembali dia kuat, agar kembali dia kokoh, agar kembali dia bersemangat. Nah, ini dia manfaat majlis ilmu. Maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dari Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man qala umruh, orang yang paling baik amalannya, orang yang paling panjang umurnya. Man qala umruh wa hasuna amaluh, dan baik amalannya. Man qala umruh wa hasuna amaluh, orang yang paling terbaik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Kalau ada orang doa kita semoga panjang umur, maka katakan kepada dia dalam amal saleh.
Nah, di antara ibadah yang besar di sisi Allah Ta'ala merupakan jihad di jalan Allah adalah hadir di majelis ilmu, bukan hanya sekedar cas. Hadir di majelis ilmu ini mendatangkan pahala yang besar. Nah, kalau ada orang yang takut, Ustaz, kalau saya hadir di majelis ilmu ini, tentu jualan saya dari maghrib ke isya ini kan laku keras, Ustaz. Dari maghrib ke isya ini itulah kesempatan saya besar. Hah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Datang seorang laki-laki mengaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku menuntut ilmu, wahai Rasulullah. Ya, sedangkan saya mencari nafkahnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaqu bih. Barangkali kau mendapatkan rezeki disebabkan oleh saudaraku yang berilmu, yang belajar. Kalau saudara kita yang belajar, lalu kita yang dapat rezeki, bagaimana lagi kalau kita yang menyisihkan waktu kita untuk mengenal Allah Ta'ala Rabbul Alamin? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, fokuslah untuk beribadah kepada Allah, luangkan waktu. Tafarrag, luangkan waktu. Amla qalbaka atau sadraka ghinan. Aku akan isi hatimu dengan kecukupan. Akan Allah Ta'ala tutup kefakiran wa asuddu faqar, dan aku akan tutup kefakiranmu. Allah Akbar. Rasa fakir ini, rasa miskin ini, rasa sulit itu, Pak, itu permainan hati. Hati. Atau tidak melihat orang yang tinggal di bawah jembatan? Pernahkah dia mengeluh kepada kita atau berkata atau berhenti hidupnya karena dia tidak ada lagi harapan? Tidak, Pak. Digusur orang, bikin lagi. Bagi kita, ya Allah, ada semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak seperti sebagian kondisi saudara-saudara kita di belahan bumi. Tidak bisa apa-apa. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an, jangan kita khawatir soal rezeki ini. Allah Ta'ala yang jamin. Sungguhnya rezeki akan mengejar seseorang lebih kencang daripada ajal mengejar seseorang. Ya, tidak pun kita keluar dari rumah kita, ya, tiba-tiba datang orang mengetuk pintu. Orang mengetuk pintu, memberikan makanan, minuman, apalagi kalau dia keluar dari rumahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di sini sebagainya masih banyak hutan. Bapak pernah tidak memperhatikan burung? Di depan rumah saya itu ada pohon nangka kiri kanan. Itu pagi jam 6 pagi banyak burung di atasnya. Mulai dia bertebar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Jika sekiranya kalian bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada burung. Apa ikhtiar burung? Apakah dia dekat sarangnya begitu sampai dia menjadi tengkorak? Tidak. Ada ikhtiar. Burung ada ikhtiar? Ada. Apa ikhtiarnya? Tadru khimasan, pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu biqana, dan pulang lagi sore dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Nanti kalau udah jam hampir jam 6 juga, jam 5:30 atau jam 6 sudah mulai ramai. Ramai dia di atas masuk ke sarang. Allahu Akbar. Dan itu membawa makanan. Wa taruhu biqana, dan sudah kenyang perutnya. Itu gak ada akal tuh, Pak. Gak ada akal itu. Bagaimana ada orang bilang, Pak, ya saya di kerjaan Pak zaman sekarang, Pak. Tanyakan kepada dia, jam berapa dia bangun? Jam 9 pagi dia bangun, jam 8 pagi lontong pun sudah habis. Nah, ada lontong sekarang, Pak, payah cari lontong. Bapak bangun jam berapa? Jam 9, waktu sudah habis. Sebagian orang jual lontong jam berapa, Pak? 4 pagi. Kawan saya bilang 4:30 udah ada, Ustaz. Pergi ke situ kita makan, tidak 6.
Bukan bagus. Lihat orang mencari rezeki, Allahu Akbar. Ajib. Sebagian orang katakan tak ada kesempatan lagi, lapangan kerja tertutup semua, tak ada lagi. Allahu Akbar. Dia keluar jam 9 pagi. Nanti jam 11 dan 12 main domino, belanja, mencatur, atau segala macam. Lepas itu tutup, tak ada lagi rezeki. Keluarlah ucapan sebagian orang, Pak, macam mana lah? Mencari yang haram saja susah, apa yang halal? Ini kufur, ucapan yang berbahaya sekali. Seolah-olah Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini banyak yang haram daripada yang halal. Seolah-olah Allah Ta'ala melarang, dan seolah-olah Allah Ta'ala menutup pintu. Apakah kita akan hitung satu persatu mana yang halal, mana yang haram? Maka kalau kita bawa pulpen, coba kita hitung satu-satu, saya yakin 20 perkara yang haram sulit Anda tulis. Sulit Anda tulis. 20 perkara yang haram sulit untuk Anda tulis. Berpikir Anda dulu. Tapi yang halal itu tidak akan butuh tenaga untuk menulisnya. Saya sudah survei. Saya buat 2 kelompok santri wati saya. Yang satu tulis hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang satu lagi menulis hal-hal yang dihalalkan. Mana yang lebih cepat? Mulai dari yang tulis. Pertama kata dia yang haram lebih banyak. Coba tulis yang haram. Mentok dia, 20 dan mentok dia. Apa lagi? Yang halal terus menulis. Apa mau kita hitung? Karena banyaknya yang halal kita tak perlu kita menghitungnya dan tidak terhitung. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, fa huwa fi sabilillah, ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rezeki. Rezeki itu berapa sih, Pak? Lambung kita berapa sih? Berapa besar? Tapi hawanya yang besar. Hawanya yang besar. Keinginannya yang besar. Gimana? Kita bisa buktikan berapa hawa kita kuat. Ketika bulan Ramadan ada pecel, ada lontong, ada nasi, ada ayam, ada segala macam. Ketika sudah kita mulai makan, mulai minum, yang lain itu tak terlihat. Nama Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Yang khawatir duduk majelis ilmu karena habis waktunya, yakin dan percayalah bahwa kedekatan kita kepada Allah Ta'ala tidak akan menyengsarakan kita dan tidak akan mengurangi kebahagiaan kita. Kan itu orang khawatir, kalau masuk masjid berarti sholat aja, berarti tinggal pengajian, berarti zikir saja. Wah, ini kabarnya main-main kita, kapan mau olahraga, kapan nanti dapat hiburannya, kapan. Seolah-olah orang yang berada di masjid, orang yang rajin sholat itu sengsara gitu. Dia tidak tahu bahwa orang yang dekat dengan Allah Ta'ala berbahagia. Berbahagia. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dan ini harus kita hadirkan selalu bahwa kedekatan kita kepada Allah Ta'ala adalah satu kebahagiaan. Allah Ta'ala ingin kita dekat dengan Allah Ta'ala agar kita tidak sengsara, bukan sebaliknya. Saya kalau tahu misalnya hukum sholat berjamaah itu wajib, itu siapa yang akan jaga toko saya, siapa yang akan kerjakan kebun ini, siapa yang akan apa segala macam. Kalau saya tahu nanti sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Rasulullah secara terperinci nanti cuma enggak. Sebagian orang tahu kebenaran. Nah, ini tentu harus menjadi introspeksi diri bagi kita. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu jannah. Tidak akan pernah kenyang seorang mukmin dari kebaikan sampai penghujung hayatnya dan sampai dia masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Oh, Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi kata Nabi, lan yashba'a mu'minun, seorang mukmin tidak akan pernah kenyang sampai akhir daripada kehidupannya adalah surga dari melakukan kebaikan. Orang mukmin itu tidak pernah berhenti berbuat kebaikan. Ini
seseorang tiga. Tanda kebahagiaan seseorang tiga hal. Atau kebahagiaan seseorang ada pada tiga hal. Nah ini harus dipelajari. Maka kenapa sebagian kita tidak berbahagia barangkali tidak ada tiga hal ini pada diri. Yang pertama, idza tu'tiya syukur. Bersyukur ketika diberi. Pertama, bersyukur ketika diberi. Bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jika kita bisa menjaga syukur kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita kebahagiaan. Merasa cukup dengan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apabila kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bekalkan nikmat itu untuk kita. Orang kan mencari harta sebanyak-banyak mungkin, menumpuknya sebanyak-banyak mungkin. Kenapa? Karena dia takut bahwasanya harta itu akan berkurang, dan dia takut suatu saat harta itu akan lenyap. Bagaimana cara mempertahankannya? Cara mempertahankan mudah. Cara mempertahankan harta itu mudah. Apa caranya? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambahkan nikmatnya terhadapmu. Tidak akan berkurang. Yang ada akan selalu bertambah dan bertambah. Nah, tapi kita harus tahu bahwa syukur kepada Allah Ta'ala itu ada rukunnya, ada konsekuensinya, ada rukun yang wajib kita jalani. Nah, kalau kita tidak menjalani syukur itu kepada Allah Ta'ala, tentu akan lenyap juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama, i'tiraful qalbi bi ni'matillah. Mengakui, mengimani dengan hati kita yang paling dalam. Imani dengan hati kita ini bahwa segala nikmat yang ada itu datangnya dari Allah. Tidak boleh kita seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini saya dapatkan hasil jerih payah saya sendiri dan dari ilmu yang saya miliki, kecerdasan, kepintaran, dan seterusnya boleh. Karena semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan ini karena ilmu saya. Kata Qarun. Ahli tafsir mengatakan bahwa Qarun ini, kenapa dia tidak kembali kepada Allah Ta'ala? Kenapa dia tidak bertaubat? Apa kata Qarun? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dia meyakini bahwa kalau bukan Allah Ta'ala baik kepada dia, kalau bukan karena Allah Ta'ala sayang kepada dia, Allah tidak mungkin memberikan nikmat sebanyak itu kepada dia. Kalau enggak sayang, itu tidak diberi. Dia melogikakan dengan logika kita sebagai manusia. Kita kalau memberi orang terus, itu tandanya apa? Sayang. Tapi Allah Ta'ala tidak. Ya, Allah Ta'ala memberikan kepada seseorang apabila pemberian tersebut di atas ketaatan, maka ini adalah nikmat dan pemberian yang baik. Kata ketika seorang berada dalam maksiat, Allah Ta'ala rezekinya semakin lancar, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah istidraj. Ini adalah uluran waktu yang Allah Ta'ala berikan terus diulur. Berapa mau dikasih terus sampai jauh, ngumpul dosa dan